Azan subuh biasanya yang azan aki-aki, jarang anak muda azan. Allah, iya begitu ya. Allahu Akbar begitu dah. Udah malah napasnya enjet-enjetan. Oh. Itu ketika azan subuh dikumandangkan, sang bapak biasanya tidak langsung membangunkan anaknya. Nggak langsung dibangunin, nggak. Malah sang bapak berkata, sering nih, jangan dibangunin dulu anak gua, masih capek. Besok mau sekolah, pagi-pagi udah jalan. 4:30 udah jalan, jam 5 udah jalan, 5:30 udah jalan. Bukankah itu menuhankan anak dibanding kepentingan dia untuk beribadah kepada Allah? Ini yang terjadi di masyarakat. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul. Emang gue betul mulu kalau ngomong. Nah begini, kita mesti belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim galau sedikit. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ditanya, Fangzur madza tara. Dikata gitu kan, ditanya dulu anaknya tuh Ismail. Artinya Nabi Ibrahim galau sedikit. Seandainya ketika itu ada Facebook, pasti Nabi Ibrahim tulis status galau, begitu. Seandainya juga ketika itu ada Twitter, pasti Nabi Ibrahim juga nge-tweet juga kayak acara Ustaz Mansur kalau pagi. Galau, begitu Ustaz. Tapi galaunya kenapa? Satu sisi Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sisi lagi Nabi Ibrahim juga cinta kepada anaknya. Tapi dengan keteguhan iman, segenap jiwa raga, dia korbankan cintanya kepada anaknya. Dia nomor satukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Harusnya orang tua itu begitu. Begitu. Ulangi, begitu. Nah itu dianya. Harusnya begitu. Nah, contoh yang terjadi di masyarakat. Saking sayangnya orang tua sama anaknya, ketika lagi hamil bininya, dielus-elus. Pamantan, dielus-elus perut bininya. Dielus-elus. Begitu kan? Nah, kalau oh calon gubernur Jawa Barat ya. Nah, kalau dielus-elus, diputar-putar perutnya. Kalau teko yang ajaib dikeluar jin. Tapi karena bininya dielus, keluar orok. Wah, digendong-gendong sama lakinya. Saking sayangnya tuh laki sama anaknya. Digendong-gendong. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Mohon maaf, padahal bapaknya RT. Ngapa raja-raja? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Saking sayangnya orang tua amaan? Amaan? Pasti. Digendong lagi. Anak cakep, anak cakep, anak cakep, anak cakep. Mohon maaf, padahal anaknya kumel, kucel, dekil. Tapi karena sayang sama anaknya, kagak ada kalimat yang jelek buat anak, betul? Terakhir, kadang-kadang orang tua lupa. Dia gendong anaknya dilupa. Dia ngata begini. Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Ada orang lewat. Paul, anak lu itu. Lah mukanya mirip lu. Kira-kira betul kagak? Lah anak lu mukanya mirip lu. Kalau anak gua mukanya mirip gua. Betul? Nah, ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencoba orang tua dari apa? Dari anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jelas, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai anakmu dan hartamu memalingkanmu daripada mendekatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lakukan itu, kita termasuk orang-orang yang betul. Madang siang lauknya ikan, perut lapar udah kagak nahan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.